kembali lagi di Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, ketemu lagi sama Nuka Azuta di sini dan juga ada saya Ditan Sudiro yang lagi garis-garis bajunya. Iya, cocok deh ya. Tapi baju warna kita senada ya. Ya, tapi nggak bikin pusing ya garis-garisnya ya? Enggak sih, untung baju kamu keren. Jadi pas kamu mau beli online kayak pusing. Enggak kok. Bagus. Aman ya? Cocok. Oke, aman. Aman banget. Nah, di mana lagi kalau kita bukan di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan kayak biasa kalau di Hai Indonesia ini kita bakal ngebahas yang berhubungan dengan Indonesia. Wonderful gitu kan. Indonesia lah, cerita-cerita atau berita-berita menarik dari Indonesia. Ya, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang kebudayaan, tepatnya kebudayaan dari Pulau Dewata, Pulau Seribu Dewa. Pulau Seribu Dewa. Yoi. Kapan ke Bali? Ngomong mulu. Ini jangan sampai kali ini aku halu doang ya. Ayo, Ngomongin Maret Bali secara virtual aja gitu. Tolong. Oke. Ada yang mau nyumbang tiket pesawat. Loh gitu. Ini enggak, kalau saya bulan Maret ada pernikahan, saya harus ke sana. Ya, adik kamu. Iya, jadi kamu juga gitu. Kali aja adik kamu pernikahan, saya pre-wedding ke sana. Mungkin ya, gitu. amin ya Allah, amin ya Sekarang aja Allah. belum tahu. Gua aminin. Maret masih lama, coy. Iya sih. Kita kan nggak tahu. Kucuk. Kita nggak tahu ada apa di bulan Maret ya. Ya udah, nggak usah halu banget lah ya. Oke lah, kita ngomongin soal Bali dulu lah ya kan. Kita kali ini bakal ngebahas mengenai kesenian, Pulau Bali, tepatnya pesona tari kecak. Cak. Gitu. Lu pernah? Bukan kecap, bukan. Bukan. Kecak. Oke. Kecak. Oh, kecak ya. Kalau kecap kan pakai nasi anget, telur dadar. Lapar lu, udah makan. Iya bener. Lu menurut Habis lu tarik kecewa kecak ini. tuh apa sih? Menurut lu yang lu kalau lu denger tarik kecak yang lu tau apa? Ya tari tradisionalnya Bali. Iya, yang Tapi gitu-gitu doang. tapi Cak. nggak sembarang begini doang. Ya kan? enggak. Iya. Terus ada adegan ininya kan? Iya. Apa namanya? Ini kembaran kamu tak? Iya, itu si ketai putih itu, Hanoman. Kok gue bilang kembaran gue sih? Tapi bener, ada Kok si dia ketai iyain putih. sih, tapi? Gue iya aja. Tapi dia iyain Ada loh, adegan masalah. Hanoman berantem sama Itu yang mukanya barong. yang hitam ya? Ya Apa sih itulah. namanya? Barongsai, Nggak inget kok gue. Barongsai? Gak inget, pokoknya ntar kita lihat yang dikit. mukanya serem banget gitu loh. Yang ada kumisnya tebel. Hanoman ketai putih. Nih saya cari Tarik ya. kecaknya aja, Oh, iya. langsung. Nah, jadi tari kecak ini kan memang asal dari Bali ya guys. Nih kalau kalian mau lihat tari kecak tuh biasanya ada di daerah Uluwatu. Tuh ya kan yang banyak kalau pintu masuknya Uluwatu Ya. tuh banyak monyetnya Intinya kisah cinta Rama dan Sinta. Iya. Terus Anoman ini kategorinya Anoman obong. Obong tuh bakar. Iya. Nah, tari kecak ini adanya biasanya cuma setiap sore ya, maghrib. Ya, jam 5 deh. Enggak, hampir jam 6-an, menjelang senja memang. Lu deh, gue belum. Udah senja. Gue belum. Pokoknya ke Uluwatu. Ke Uluwatu, adanya di situ doang. Waktu itu pernah nonton di ini, kan mereka banyak, apa sih namanya, tempat latihan itu yang pura kecil itu loh, tempat Banjar. Pernah nonton di Banjar, jadi Banjarnya tuh agak kebuka. Itu latihannya. Latihannya kita lagi makan di restoran, terus dia latihan pakai topeng Hanomannya juga. Ya, kalau tiap harinya Nonton. tuh mereka akan perform di Uluwatu Temple. Uluwatu. Oke. Uluwatu beli. Nah, di Uluwatu itu banyak sekali. Kalau kita datang itu jangan bawa makanan sembarangan. Banyak monyet. Sange. Monkey Forest. Di Uluwatu juga ada tuh Ada juga ya? monyet-monyetan itu. Jadi kita nggak lihat ada monyet, tahu-tahu kalau kita bawa makanan Nongol langsung gitu, kaget gue kadang-kadang. Yap, ini kalau kita ngebahas mengenai tari kecak, ini udah ada sejak tahun 1930 atau kurang lebih berusia 92 tahun. Ini salah satu tarian yang diciptakan untuk komersil. Gitu, jadi dibikin ceritanya segala macam itu dibikin untuk komersil. Dan tari kecak ini sebenarnya berasal dari ritual Sang Hyang Dedari. Betul, iya. Gitu. Apa itu Sang Hyang Dedari? Jadi itu adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk mengusir roh jahat yang membawa wabah penyakit dan juga Ya, malapetaka. betul. Makanya di situ kan Anomannya berantem untuk membunuh malapetaka gitu Ya kan. gitu. Kenapa sih dinamain tari kecak? Cak, bukan. Cap, oke. Cak. Iya. Gitu kan penari ngomong cak. Iya. Cak. Sambil jari-jarinya. Gitu. Karena itu Terus bukan? nanti nyala di tengahnya itu obor kan? Iya, obong. Obong. Kalau bahasa Jawa obong. Kayak api unggun. Api. Yes, obong is api. Jadi kalau waktu itu saya pernah ada kejadian
saya pikir dekat rumah saya ada kebakaran. Tiba-tiba eyang saya, obong. Orang bakar sampah aja, obong. Obong. Nabun. Iya, nabun. Kalau bahasa Betawi nabun. Obong. Apaan sih obong? Nabun, bener. Itu tadi. Api. Tari kecak tuh sebenarnya karena si penari itu terus berbicara cak. Atau Jadi- kecak. Oh, disebutnya jadinya tari kecak. Ya, ini Gitu. mereka ada ritmenya juga. Ada ritmenya beda-beda. Cak. Ada beda. Iya, ada beberapa orang. musiknya ya gitu Ah, ah. kayaknya. Sambil gerakin tangan, badan, ya gitu. Iya ke atas. Akhirnya dikecakin deh kayak gitu. Dikecakin Cak. Nah ini beda sama tarian-tarian tradisional lain yang Yap. menggunakan alat musik. Tari kecak tuh justru nggak menggunakan alat musik sama sekali. Dia cuma pakai suara ritme penarinya aja yang mengucapkan kata cak sebagai background tari kecak ya kan. Betul. Beda-beda gitu. Nah ini tadi rekomennya tuh kalau kita mau nonton menyaksikan tari kecak tuh ada di Uluwatu yang tadi aku bilang kan. Uluwatu ini memang jadi tempat favorit banget untuk menyaksikan tari kecak secara langsung. Karena sembari menonton pertunjukan tari kecak, penonton juga dapat menyaksikan atau melihat pemandangan ini matahari terbenam tuh keren banget ada dan laut lautnya. yang ada di Uluwatu ini. Karena gue pernah ngalamin gitu kayak yang beautiful. Ada lautnya emang benar. Jadi Keren banget. guys. view-nya juga enak Cakep. gitu. Lagi mau ngapain lagi kalau bukan sunset dan sunrise, anak pantai. Anak pantai kan kita ngelihat ombak-ombak dari kecak terus deburan ombak ser. Oh itu tapi lokasinya di samping laut ya? Samping persis. Yang di Uluwatu. Persis, tapi kan kita ada di atasnya. Ada di atasnya kan, jadi nggak yang bener-bener kena air laut banget gitu. Dan adanya memang setiap sore aja. Jadi kita harus cepet-cepetan gitu beli tiket. Hah? Kayak ada tiketnya gitu. Online? Enggak dong, langsung. On the spot. On the spot. Oke, itu- Biasa kalau masuk nanti kita dikasih sarung gitu guys, Iya. buat dipakai. Itu salah satu Menghormati tempat yang pengen saya visit besok. Uluwatu. Ah, Ya, cus ke sana. Cakep Karena- sih itu. biasanya ke laut. Ini juga laut sih kita gitu. Tapi kan Uluwatu ini berseberangan. Jadi ada tempelnya juga, ada Berarti tempat bisa buat berenang nari dulu. kecaknya. Kalau mau lihat nari kecaknya jangan datang siang ke sana, sore. Iya, Menjelang senja lah. pokoknya Cie, senja deket-deket banget gitu. jam 6-an asik, pecinta senja, doyan kopi ya. Banget. Asam lambungnya pasti tinggi. Cuca gitu kan. Kalau ke sana sih anaknya bawa pasangan ya Oh iya guys. dong. Nyaksikan laut, tarik kecak, semilir angin. Tapi kalau sendiri juga nggak apa-apa kali aja nggak kan apa-apa nanti ketemu sih. siapa. Iya, siapa tahu ketemu siapa. Ketemu monyet. Ketemu monyet ini soalnya tapi jadi mau pulang. itu salah satu tempat yang pengen saya datengin sama tadi saya pengen ke Monkey Garden sih, Monkey Forest sih. Ya, Monkey Forest sih gitu-gitu aja. Kayaknya sih kalau aku Saya lebih terakhir dapet kali ke Monkey Forest Uluwatunya. SD. Hah? Saya terakhir kali ke Monkey Forest SD. Tapi lebih dapat apa ya? Sekalian dapat pemandangan Iya tuh sih. cakep ke Uluwatunya gitu. Kamu buat foto-foto itu cakep. Tapi ya gitu deh kalau lagi rame ngantri. Ya, kan pandemi. Iya. Kan pandemi. Tapi Bali udah mulai rame. Udah mulai rame. Udah mulai rame, Semua orang udah mulai udah kesana. normal, hampir normal. Harga tiket hotel pun udah nggak semurah dulu, nggak semurah udah yang balik ya? kemarin. Ya Ih, belum balik pemerhati full tiket. 100% sih, tapi Udah udah mulai agak-agak, ya lumayan lah. Pemerhati tiket Nusantara ya. Merhatiin doang, berangkat enggak. Iya itu dia maksud gue. Oke, di segmen berikutnya kita bakal ngebahas awal mula tari kecak, siapa pencipta tariannya, dan sejarah di balik itu. Pokoknya jangan kemana-mana ya guys. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan Ditan ditemenin ya, kita masuk Bener segmen 2 dan kita masih bahas soal pesona Bali khususnya Betul. tarian kecaknya. Wonderful Indonesia, sejarah di balik Tari kecak. tari kecak. Iya. Gitu. Ini kalau kita ngomongin tentang tari-tarian tradisional di Indonesia, ini semuanya pasti mengandung ada nilai sejarahnya, ada nilai-nilai keluhurannya juga. Dan salah satu tarian tradisional yang Indonesia miliki dan udah go internasional itu adalah tari kecak. Yap, Ini betul banget. selain udah mendunia, tarian ini memang memiliki filosofi juga gitu. Ini berat ya filosofi ya. Ini seru. Filosofi, bukan filosofi kopi, bukan. Bukan. Itu beda. Novel. Film ya. Film. Sebelum kita bahas filosofinya, kita bahas dulu asal muasal dari tari kecak ini ya. Jadi tari kecak ini biasa disebut sebagai tari cak atau tari api. Cak Ya. adalah api. Dan ini adalah tarian drama artistik yang berasal dari Pulau Bali.
Latar belakang dari tarian ini menceritakan kisah tentang Ramayana atau Mahabharata, kisah cinta Rama Sinta. Dan tari kecak juga terkenal dengan irama cak 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 dari sekelompok penari yang diucapkan secara harmonis gitu. Yap, kita juga tahu ya kalau pertunjukan tari kecak ini melibatkan puluhan atau lebih malah. Karena harus membentuk postur duduk melingkar, jadi harus orang banyak. Nah, sambil mengangkat tangan dan menyanyikan lagu cak itu tadi secara bersamaan. Dan selain itu penari juga bisa berperan sebagai Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, serta Sugriwa yang berada di tengah formasi lingkaran nanti. Oke, dan tari kecak ini diciptakan oleh seniman bernama Wayan Limbak. Lalu Bapak Wayan Limbak ini mempromosikan tarian ini ke luar negeri dibantu oleh Walter Spitz. Dia adalah orangnya. Dia salah satu penggagasnya. Pelukis ya, dia tuh pelukis orang Jerman. sebenarnya. Oh, orang Jerman. Dia salah satu penggagas. Jadi dia cuma mengucapkan bahwa ini Pulau Bali udah indah, tapi kok kayaknya nggak ada tarian yang sesuai internasional ya. Oke. Nggak ada tarian yang bisa dinikmati secara internasional. Dan menggambarkan khususnya budayanya Bali Betul. gitu ya. Dia tuh salah satu pencetusnya lah, tapi yang bikin si Bapak yang sebelumnya. Oke. Wayan, Pak Wayan. Ya, si Beli tadi. Si Beli siapa tuh tadi namanya tuh? Beli Wayan. Beli Wayan, oke. Beli Wayan. Dan akhirnya pada tahun 1930 dibantu oleh Bapak Walter, kemudian membuat tarian ini di awalnya tuh dengan jeritan dari para penarinya. Musik tarian ini juga berasal dari dentingan yang dikaitkan pada kaki para penari yang memerankan tokoh Ramayana. Dan tarian ini juga nggak diiringi alat musik atau lantunan gamelan sama sekali. Jadi benar-benar suara bersautan, ada gitu-gitunya gitu. Nah, hal ini justru dapat memberikan pertunjukan hiburan yang sangat menyenangkan, yang mengandung nilai seni. Dan tari kecak biasanya dibawakan oleh 70 orang laki-laki secara melingkar dengan mengenakan kain kotak-kotak yang putih hitam. Iya, putih hitam khas merah. Banget. Putih hitam merah, khas Bali banget ya. Dan tari kecak ini juga dikenal dengan tarian Sanghyang. Nah, tarian yang sering dibawakan dalam upacara keagamaan biasanya nih millennials ya. Dan nantinya para penari akan kerasukan. Nah, sehingga dapat berinteraksi dengan para dewa dan leluhur menurut keyakinan mereka. Para penari ini juga akan digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada leluhur ya. Jadi saat sedang kerasukan roh, biasanya nih penari ini akan menunjukkan berbagai gerakan yang sangat tidak terduga. Tubuh mereka juga akan dikenai api, tetapi mereka akan tetap kebal, tidak akan merasakan sakit ataupun kebakar sekalipun ya. Nah, mirip-mirip dengan kesenian debus yang mungkin makan beling kali ya guys. Dari Ponorogo Kuda lumping. Ponorogo juga punya kayak gitu tuh ya kan. Dan tari kecak ini juga biasanya menceritakan tentang peristiwa dalam story atau epos Ramayana atau Mahabharata. Jadi tarian ini akan dimulai ketika para pemeran Rama dan Sinta bertemu di hutan Dandaka, di mana nantinya Rahwana ini akan menculik Sinta. Tarian akan diakhiri dengan pertempuran antara Rama dengan Rahwana. Yap. Tari kecak Bali juga memiliki nilai filosofi loh ya, dan juga makna tersendiri sebagai karya seni. Nah, ini ada beberapa filosofi dari tari kecak yang udah kita rangkum ya. Ya, benar. Gitu. Yang pertama, bahwa tarian ini adalah percaya pada kuasa Tuhan. Jadi dalam tarian kecak ini ada momen di mana Rama meminta pertolongan kepada Tuhan, dan ini membuktikan bahwa Rama tuh percaya pada kekuatan Tuhan untuk membantunya. Jadi tari kecak ini juga dianggap sebagai ritual untuk memanggil Dewi, di mana dia bisa melawan penyakit dan melindungi warga dari kekuatan jahat. Nah, Dewi ini yang biasa dipanggil dalam upacara tersebut adalah Dewi Supraba atau Tilotama. Oke, dan selain itu di balik tarian kecak ini juga ternyata banyak mengandung pesan moral. Jadi tari kecak memiliki cerita yang dalam dan menyampaikan pesan moral kepada penontonnya. Contohnya nih, ada pesan moral tentang kesetiaan Sinta kepada suaminya Rama. Ada juga kisah tentang burung Garuda yang rela mengorbankan sayapnya hanya untuk menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rahwana gitu kan. Jadi ceritanya ada beberapa latar belakang di balik kisah-kisahnya sendiri gitu kan. Yap, selain itu tari kecak juga mempunyai nilai seni yang tinggi ya pastinya ya. Karena gerakan penari yang konsisten ini memberikan nilai seni yang tinggi dan sangat disukai oleh wisatawan. Dan meskipun pariwisata yang menonton, maksudnya yang mengunjunginya ya, yang lagi menonton ini bukan pemeluk agama Hindu, tapi mereka tetap suka menonton tarian ini, termasuk juga kita. Iya dong.
ya kan? So kalau kita ke Bali kayaknya rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak menonton tari kecak. Jadi besok-besok kalau kalian mau ke Bali, kunjungi Uluwatu Temple itu tadi. Oke, Gitu, Cie, besok. langsung pengen. Di list ya besok. Langsung pengen. Iya. Tapi kalau kisah Rama Sinta kan sebenarnya saya udah nonton beberapa versi. Antara lain yang saya nggak bisa lupakan, waktu kecil kan sempat ada drama di sekolah, ada tuh versi Rama Sinta. Tapi satu versi yang saya tidak bisa lupakan itu adalah versi milenial yang ada di Dufan itu loh. Oh, oke. Yang pakai laser itu loh. Ini beda, Say. Iya beda. Kisahnya Terus banyak maksudnya. Iya, musiknya Nenek. Terus itu pakai robot kan, dia terbang sendiri, dia apa sendiri. Beda ya, Say. Jangan sampai gue sentil nih di tangan. Tapi kisahnya sama maksudnya. Iya. Latar belakangnya latar belakang sama. cerita Rama dan Sintanya sama gitu. Cuman kalau di Tari Kecak mungkin kayak lebih agak mistisnya kali Iya. ya. Karena kan ada pemanggilan roh juga. Betul. Kalau di Dufan tuh untuk ada masuk ke ininya, ada dalam back badan. soundnya. Mm-mm. Don. Rama Sinta. Jadi Iya. kayak mau nontonnya tuh kayak kita deg-degan Tegang duluan gitu, tegang. dan Rama Sinta, begitu Iya. gitulah. Tutup muncul Hanoman. Iya, ngantri dulu inget banget tuh panas-panas ngantri. Heeh. Mau masuk itu aja lama Iya, banget. lama banget Bo. mau masuk Iya. itu. Di dalam ujung-ujungnya kita nggak konsen, cuman ngilangin gerak. Iya, yang penting gak keringetan, udah itu doang. Itu Tapi tadi. itu adalah salah satu pagelaran Rama Sinta yang saya ingat. Jadi kalau saya tuh, pokoknya saya pernah ngeliat di sekolah, saya pernah ngeliat di Dufan, sama pernah waktu itu saya ngisi acara di mall, ada dibikin 5 menit tuh pernah juga. Cuman yang paling nggak bisa lepas dari kepala saya yang Dufan itu sih. Soalnya Karena pakai laser. Pakai laser. terus suara soundnya menggelegar. Audionya gitu kan. bagus. Cuman akan kamu temukan perbedaannya sih ketika nanti kamu lihat Tari Kecaknya. Karena Iya. kayak benar-benar yang real, terus dengar suara backsound si penari yang cek 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 gitu. Jadi kayak kita ngeliat Magis wayang banget ya. Itu iya magis banget Oke, sih. ini Bo. Heeh. makin bikin saya pengen Penasaran? kesana. Makin bikin saya penasaran. I'm coming gitu. Karena salah satu yang saya nonton waktu itu ya itu yang saya lagi makan di restoran, sebelahnya itu ada Banjar, mereka latihan. Oh, tempat Gitu. mereka latihan itu. Tempat ya. latihan Banjar, Iya, tempat iya. anak-anak mudanya berkesenian. Iya. Kan kalau biasanya tuh kalau orang Bali kayak teman saya, itu kemungkinan seniman, kemungkinan jiwa seninya Iya, tinggi iya. banget pasti. Tinggi banget. Pasti minimal bisa nari mereka gitu loh. Iya, Atau betul, nggak mereka bisa bikin betul. apaan kek. Nah, Apa salah kesenian satu atau lukis kayak atau iya, apa kayak salah satu kerajinan tempat tangan. salah satu tempat berkegiatan anak-anak muda di Bali adalah Banjar. Oh. Gitu, latihan nari kayak latihan apa semua dilakukan di sana, ibaratnya kayak gitu. Betul banget ya kan. Masih banyak sih sebenarnya ya kan asal usul dari Tari Kecak itu. Tadi kan itu baru spill sedikit aja. Ya. Lebih kayak ke maknanya apa sih? Betul, dan tadi kita gitu. udah ngebahas juga nilai filosofis yang terkandung di dalam tariannya gitu kan. Betul. Nah next nih di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas gerakan tari kecak plus properti. Ya, jangan Gitu. disangka cuma mereka pakai sarung aja ya guys. Enggak. Masih banyak lagi yang mereka harus pakai. Kira-kira ada apa aja? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita lagi ngebahas tentang Wonderful Indonesia, tari kecak. Wah, tadi kita ngebahas filosofisnya segala macem. Dan kali ini Nuka sama Ditan bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang tari kecak nih. Betul. Kita udah ngebahas sedikit sejarah dan asal-usulnya tadi kan. Yap, betul. Nah, Habis ini, itu kita bakal bahas apa lagi? Kita bakal ngebahas mengenai gerakan tarinya. Nah, ternyata nggak hanya sekedar Yang saya tahu tuh duduk bersila sama begini. Iya. Terus tapi badan mereka ntar miring kanan kiri. Ada gitunya ya? Oke, jadi gerakan utama dari tari kecak tuh ngangkat tangan yang tadi saya contohin dan bersuara cak. Terus caknya beda kan, ada yang cuman cak, 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 Ya, cak, nanti berubah lagi Iya. alunannya, nadanya gitu kan. Nah ini biasanya disertai dengan suara kerincing juga. Kerincingan kaki. Iya, tuh. ornamen. Iya, yang keunikan di tarian ini gitu. Jadi saat menampilkan tari kecak nih gerakan penari dibagi menjadi 4 bagian, Tan. Adegan pertama biasanya ada kisah saat Sinta diculik oleh Rahwana ketika Rama sedang berburu di hutan gitu. Adegan kedua berkisah tentang burung Garuda yang berusaha menolong Sinta tapi gagal karena sayapnya putus ditembak oleh Rahwana. Oke, dan adegan ketiga ini biasanya bercerita tentang Rama dan Laksmana yang tersesat di hutan sehingga meminta bantuan Hanoman untuk menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Hanoman itu ini ya, ketep putih ya, white monkey.
Dan kemudian adegan keempat atau adegan terakhir adalah saat Anoman membakar kerajaan Alengkapura dan mengabarkan pada Sinta untuk tenang serta menunggu datangnya pertolongan dari Rama. Ya, gitu. Dan apabila 4 adegan tersebut digunakan, maka akan menceritakan kisah Ramayana, ya. Apa itu Ramayana? Itu yang ada pojok busananya. Bukan, coy. Itu yang jual baju. Gue timpuk juga di tanya. Sampai sekarang, tapi jangan salah, Ramayana masih Itu ada laku loh. loh. Ada loh, Bo. Ada MC-nya loh, Iya, jangan Ramayana. salah. Ayo, kita lagi sel. Ayo. Mirip. Selamat sore dan selamat datang, Pantun. Jangan Kita lagi sel salah. 70% ya, Kakak. Ini jadi boleh masuk aja Cuman pilih kalau kita baju. dengerin harganya nggak berubah segitu terus. Iya, makanya itu dia. Selnya dari kapan tahu nggak keluar. Dan sebenarnya nggak di pojok, cuma namanya pojok busana. Pojok busana sama Ramayana beda, coy. Ingat ada pojok busana di Iya, Ramayana. iya, gue tahu. Iya. Cuman placementnya pasti Ada pojok busana di dalam Ramayana. Bodoh amat. nggak, kita lagi ngomongin itu ya. Jadi Ramayana Kita nggak di sini ngomongin tuh Ramayana yang itu temennya Robinson. ini kisah inian lah, kisah beda lagi lah. Ramayana sebuah cerita yang berkisah tentang sosok jahat ini si Rahwana yang menculik Dewi Sinta. Kemudian diselamatkan oleh Rama melalui bantuan Hanoman si ketek putih, itu. Kera putih. Betul. Seperti apa? Ini seperti yang udah kita bahas di awal segmen yang kita bahas tadi gitu ya, kalau jumlah penari kecak ini terdiri dari puluhan bahkan ratusan, bahkan jangan salah ribuan orang, sehingga menghasilkan suara yang keras dan lantang. Jadi rame banget mereka gitu. Nah biasanya ada properti-properti juga nih di saat menari gitu. Iya. Propertinya apa aja sih? Yang pertama ini karena dalam ceritanya itu ada obong, ada pembakaran oleh si Anoman, maka ada yang namanya bara api juga, salah satu properti yang harus ada dalam setiap pertunjukan di tari kecak gitu kan. Jadi Bara api itu bisa diinjak kalau udah kemasukan roh tapi. Oh, baru gue mau nanya. Kan Ini tadi adegan bilang yang mana sih? Biar dia Baru kebal mau nanya. apa. Jadi bakal injek-injek pemain itu satu-satu gitu, ganti-gantian melewati bara apinya tuh kayak udah disusun. Nah, karena mereka kan udah kemasukan roh ya, roh kebal tadi itu. Jadi mereka kayak ya udah jalan kayak jalan biasa aja, nggak akan Ya, ada kebakar. itu mereka nggak menggunakan alas kaki kan? Nggak menggunakan alas kaki. Nyeker gitu, Nyeker kakinya kalau kata telanjang. orang. Iya. Ngeri sih guys kalau ngelihat, tapi mungkin kan gimana ya, mereka udah biasa. Nggak apa, udah budaya juga. Dan yang kedua, ini banyak banget ditemukan di Pulau Bali, bunga kamboja. Ini banyak banget. Karena bunga kamboja ini memang apa ya, bagi warga Bali itu sari alam yang dapat membawa pencerahan serta kebaikan menurut kepercayaan mereka. Jadi bunga ini kerap banget dimanfaatkan dalam berbagai upacara ritual khusus. Ya salah satunya tari kecak ini. Biasanya sih diselipkan di daun telinga sini. Ya. Makanya tuh bunga kamboja itu simbol Bali banget kan. Ya, baru nyampe airport udah ada yang kayak gitu. Di jalanan juga banyak. Udah banyak. Oke, dan ini selanjutnya adalah gelang kerinci, yang kerincing yang ada bunyi itu. Jadi gelang ini menghasilkan bunyi yang keras guna mengiringi musik. Dan di tarian kecak, gelang ini cuma digunakan pada kaki pria yang menjadi Ramayana. Selain itu, gelang kerinci juga dipakai di pergelangan tangan. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin kalian akan melihat para penari ini juga memakai selendang hitam putih. Oh ya? Iya, para pengiring tari kecak ini menggunakan selendang berwarna hitam putih dengan motif kotak-kotak yang di celananya itu loh, yang dipakai di pinggang. Nah, selendang hitam putih ini disematkan ketika sedang menari. Kain yang juga digunakan ini mempunyai makna ya, yaitu sebagai konsep Rua bineda. Rua bineda yang identik dengan warna hitam dan putih bagi kepercayaan orang. Kain ya? Gue baru tahu kalau kain. Oke. Dan selanjutnya ini yang gue tonton waktu itu. Jadi pas gue nonton latihan pakai topeng. Topengmu, buka dulu topeng. Ariel dong. Jadi topeng ini wajib digunakan oleh penari utama yang memiliki peran sebagai Hanuman, Sugriwa, dan Rahwana. Nah pas gue nonton, mereka latihan pakai topeng. Oh udah pakai. Digigit. Nah, baju bebas, cuman latihannya digigit. Nah itulah salah satunya. Waktu itu gue pernah wawancara penari topeng Jawa. Penari topeng namanya, pakai topeng. Jadi salah satu yang bikin mereka konsentrasi dan juga trance adalah karena kan ngegigit. Oke. Jadi nggak bisa, gimana kalau mereka nggak konsen kan bisa lepas. Betul. Jadi konsentrasi bisa tinggi dan juga trance. Trance itu kan yang bisa ngebawa ke alam lain, ibarat kata gitu. Nah, selanjutnya ini ada juga yang namanya tempat sesaji. Biasanya ini diletakkan di beberapa sudut tempat dan hal ini dipercaya bisa membantu mendatangkan keberuntungan serta menolak segala kesialan yang ada. Betul bang. Gitu. Ini habis didoain biasa ditaruh
Iya, karena tadi mereka juga kan ada ritual memanggil roh ya untuk masuk ke dalam Leluhur. tubuh mereka. Leluhur ini mungkin salah satunya gitu. Tapi kalau berbicara saji, kayaknya di Bali tuh nggak heran deh. Ya. Di setiap sudut jalan, di tengah jalan raya, dimanapun, Itu- di hotel, di kamar, tau-tau kita nemuin udah ada sesaji. Saya punya saudara yang udah punya rumah di sana dan itu ada tempat sesajinya karena menurut dia adalah Iya, memang ada harus sana. berdoa sesuai dengan wilayah sini, sesuai dengan adat sini. Setidaknya menyiapkan gitu ya. Jadi biasanya diurusinnya sama mbok G-nya. Mbok tuh yang ngurusin rumahnya. Iya, tahu. Gitu biasanya. Iya, karena memang di sana tuh harus ya. Dan kalau kalian melihat itu di pinggir jalan, gak usah dipindahin guys. Iya nggak apa-apa. Emang Dibiarin tempatnya di aja. situ. Jangan, daripada kita yang kenapa-napa lebih bahaya. Nggak Ya. akan gitu juga sih, cuman nggak akan apa-apa. gitu Emang juga. tempatnya di situ. Tapi kenapa ya? Karena kepercayaan mereka di sana kuat sekali. Dan biasa sesaji itu kan ada kue juga segala macam yang nantinya akan dimakan oleh burung. Ya, tapi jarang sih kalau yang di jalan-jalan tuh pasti hanya bunga. Ya udah di kota biasanya. Iya, Itu kembang. biasanya nanti itu pokoknya apapun kalau ada makan atau apapun akan dimakan oleh binatang yang lewat biasanya kayak gitu. Baik. Oke. Nah, kalau ngomong tari kecak lagi, sebenarnya ini tuh harus boleh nggak sih dilakukan sama yang bukan orang Bali? Boleh lah. Kayak kita belajar. Boleh. Saya pernah kakak saya pernah syuting di sana, mereka nari kecak tari full Tari full. mereka. Oh, berarti nggak hanya dilakukan orang Bali aja kali ya, tapi Boleh kok. maksudnya kita Tapi nih yang mereka di ikut luar orang latihan Bali dulu. belajar gitu Mereka kan. ikut latihan full. Heeh. Gerakannya mereka ikutin semuanya. Gitu. Oke, kalau tari kecak kan tadi di tengah-tengahnya ada obor. Itu kan- Kita pakai Ayu aja sekarang sama Abi. Umi sama Abi kan nikah kita tariin kecak Diobong gitu. lo diobong. Ibaratnya gitu, itu emang apa namanya ya, itu kan suatu kebudayaan, kita boleh belajar juga. Oh iya, pastinya dong. Ini kan Ibaratnya kayak ini gitu. kan apa ya? Warisan budaya Ya, Indonesia. pokoknya kalau anak Bali, cewek cowok minimal bisa nari pasti. Pasti. Cewek apalagi minimal Iya, bisa iya, nari. pasti. Nggak mungkin nggak mereka Iya. gitu. Nari, nyanyi, bikin Ngelukis, lukisan, pasti atau bisa, bikin nggak mungkin nggak kerajinan bisa. tangan, memahat. Itu kayak udah identik banget sama Iya, orang Bali ya. ibaratnya entah kenapa kalau saya ngeliat teman saya yang di sana, orang Bali, seniman, dia belingnya bisa jadi duit. Di beling nih nggak tahu dibikin apa, jual ke bule bisa. Iya, kaca. Emang Iya, darah seninya sangat tinggi. Iya, gitu. iya, betul banget. Karena memang apresiasi banget sih di sana. Nggak heran udah alamnya cantik, budayanya juga Iya. oke, orang-orangnya juga Jadi oke. rata-rata ada sebuah apa namanya ya, sebutan gitu. Jadi kalau biasanya itu anak Bali, anak muda Bali itu 50% seni, 50% alam. Iya. Karena emang wilayahnya kayak gitu. Iya. Ibaratnya. Sering sih ketemu cowok gitu. Cowok lagi. Ganteng nih, tapi gini, ya udahlah ya, beda agama. Badannya pasti bagus rata-rata orang sana. Berenang mulu. Oke, segmen selanjutnya kita bakal memberikan rekomendasi tempat menyaksikan tari kecak di Bali karena Yap, selain ada Uluwatu tempat, ya. Iya, ada tempat lain selain di Uluwatu. Kira-kira ada di mana lagi tempat untuk menyaksikan seni tari di Bali setelah yang satu ini ya. Yap, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Yes, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Yap. lebih baik. Masih edisi Wonderful Indonesia. Bener banget. Spesial tari kecak. dari Wah. Bali ya. Tadi kan kita udah sebut banget filosofinya udah. Terus aksesoris maksudnya perlengkapan dari tari kecaknya udah. Sampai sesaji juga ada. Terus kita juga udah ngebahas sedikit tentang ceritanya gitu kan. Betul. Di mana si Rama dan Sinta, ada Rahwana, ada si Hanoman. Ini sebenarnya kisah Hanoman kalau menurut saya. Iya, cuman diiringi sama tariannya itu tadi yang berbeda. Iya, cuma kalau kita ngomongin, kamu kan udah nonton ya. Kalau versi tari kecak ya. Kalau versi Dufan kan Beda. Hanoman. Iya. Versi Dufan kan Hanoman jagoannya semua gitu Iya. kan. Nah, Dan nggak ada lagi tuh pertunjukan tari-tarinya yang nggak ada, tekanan gitu, nggak ada. Nah, kalau versi tari kecak itu berapa persen Hanomannya? Karena kalau saya lihat ceritanya nih, sebenarnya Rama Sintanya cuma depannya doang sama terakhir. Iya banyak sih guys, cuman karena dibalut dengan dia nanti melakukan kayak debus yang Oh, gitu-gitu. ritual-ritual. Iya, ritual-ritualnya. Jadi kayak kesan mistisnya tuh dapat banget kalau kita menyaksikan langsung. Gimana sih auranya tuh dapat gitu dibanding kita cuma melihat video. Merinding loh ketika mereka serempak bisa ngomong yang cap cap Iya. cap 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 gitu kayak yang wih, orang langsung Keren tepuk lu, tangan keren. gitu. Iya, kok bisa gitu dan muncul itu tepuk tangan lagi terus kayak
nanti ada debusnya yang mereka ngelakuin kayak begitu, ke bawah merindingnya aja sih gitu, Oke. kayak lebih yang gitu dapet. Oke, karena kita tadi udah ngebahas soal Uluwatu, tempat Nuke nonton tari kecak di Uluwatu gitu kan. Dan sekarang kita bakal ngebahas mengenai tips-tips buat kalian yang pengen nonton tari kecak di Uluwatu nih. Pertama, kalau kata Nuke, datang Dulu sore. sih kan gue belum sebelum pandemi Iya, mah. lu sore, datang sore. Dan nggak online, Nah, sekarang online. masih bisa offline. Sekarang beli Bahkan kan tiketnya kita secara beli tiket dikasih langsung sarungnya tuh buat Iya. pakai selama di Uluwatu tuh, kita nggak boleh lepas. Ya, jadi katanya sekarang udah nggak bisa membeli tiket offline oke. langsung di sana gitu. Terus kedua, datang lebih awal, jadi tari kecak Betul. tuh mulai sekitar jam 5-an ya. Betul. Jadi nggak ada salah datang lebih awal karena akan ada ratusan bahkan ribuan wisatawan biasanya yang menyaksikan tari kecak. Selain itu kita juga bisa menikmati pemandangan sekitar pura terlebih dahulu gitu kan. Jadi kayak naik ngelaluin dulu tuh taman-taman monyet itu. Iya. Terus kita bisa lihat ke puranya sebelah sana. Lu kenapa sih kalau ngomong monyet ngeliatin gua? Dia ini ya guys, ngerasa tuh gimana ya. Sensi. Padahal aku cuma nengok gitu. Iya, ya ngelewatin monyet gitu. Kok kamu ngerasa sih? Saya Hanoman. Kalau Hanoman kan putih. Kamu tinggal pakai topi putihnya itu doang. Tapi saya pernah, ini ada satu kejadian lagi. Di Bali ketemu seniman dari Jogja, bule. Bule pas kenalan namanya Hanoman. Bingung. Demi? Panggilannya mungkin sama gurunya. Gue sih ketawa sih. Bule kalau putih gitu. gede, Coba badannya kenalan. gede. Hai, nama kamu siapa? Oh iya kan bahasa Inggris kan, where you come from? Yogyakarta mas. Oh Oke, udah lama Yogyakarta. Indonesia nih. Oh, what is your Bahasa name? Indonesia udah bagus. Oh halo, Ditan namanya siapa? Anoman. Oke. Oke. Nggak Oke pakai H. mas, oke mas. Nggak pakai H ya? Anoman. Oke. Oke bro, Anoman. Oh iya. Nyerempet sih ya gitu. Iya, keteh putih sih nggak salah gitu kan. Iya benar. Anyway, selanjutnya pastikan kalau misalnya mau ke Uluwatu sana, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Karena rute menuju Uluwatu tuh agak jalan menanjak gitu. Jadi lu nggak mau deh mogok pas dari perjalanan ke sana gitu kan. Jadi cek tuh dari mulai ban, lampu kendaraan, itu sangat penting karena daerah Uluwatu pas pulangnya tuh agak gelap. Iya. Ya, itu sedesa, itu desa sih sebenarnya, desa Uluwatu. Iya. Gitu ya. Dan tips terakhir di sana kita bakal menyaksikan tari kecak menghadap lautan lepas. Bisa nonton sunset gitu kan. Bisa nonton kalau kata anak-anak zaman sekarang semburat jingga yang tergurat di langit. Sambil menikmati secangkir Rasa kopi. Gini. Alunan lagu di kala senja. Iya elah, Yoi. anak senja banget. Alah, gak tuh dasar gue. jomblo. Jangan dong, gue single. Oh iya single, sorry bukan jomblo ya. Itu pilihan kan. Oke, single tuh pilihan. Nah, selain di Uluwatu tadi, kalian juga bisa menyaksikan tari kecak ini di Pura Dalam Ubud ya. Karena menjadi salah satu tempat rekomendasi menyaksikan tari kecak selanjutnya, ini biasanya tari kecak akan dimainkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Ubud. Namun sayangnya tempat ini tidak menampilkan tari kecak setiap hari, melainkan hanya waktu-waktu tertentu saja. Kalau di Uluwatu tiap hari. Tiap hari ya. Oke, dan selanjutnya ini bisa juga di Taman Budaya GWK. Saya pernah ke GWK waktu baru kakinya aja. Belum muncul. 2002. Oh iya, mesti jauh itu. Iya, 2002 aku kesana. Belum lahir kayaknya tuh muka GWK juga. Belum ada, mukanya belum baru kakinya. Makanya pas sekarang jadi nggak kaget sih, kakinya gede banget. Iya, sekarang gede banget. Nah, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau akrab dengan sebutan GWK, ini merupakan salah satu tempat yang seru banget untuk menonton tari kecak di Bali. Ini kita bisa menikmati tarian kecak di GWK Amphitheater yang bisa menampung hingga 800 orang. Tapi nggak depan laut ya. Enggak. Kebayang nggak? 800 orang gitu ramenya kan. Dan pertunjukan tari kecak ini diadakan setiap hari mulai jam 18.30 WITA ya. Nah, atraksi utama dari tempat ini adalah patung yang sangat besar dan cocok untuk dijadikan spot foto-foto. Lu bisa foto dari Pantai Kuta juga kelihatan tuh patung. Gede banget patungnya, bagus banget. Parah. Susah matungnya ya. Nggak usah dipikirin buatnya gimana deh, udah ya kita puyeng Kebayang mikirinnya, nggak lu? udah Bisa kelihatan dari udah jauh. menikmati yang sekarang udah ada aja gitu. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menyaksikan tari kecak ini di daerah Tanah Lot. Jadi siapa yang nggak kenal Tanah Lot ya, di Tanah Lot ini kalian juga bisa melihat pertunjukan tari kecak yang
sangat menakjubkan. Jadi waktu yang tepat untuk datang ke tempat ini adalah sore biasanya, di mana kamu bisa melihat pertunjukan tari kecak sambil menikmati indahnya matahari terbenam. Lagi-lagi saat senja ya. Dan pertunjukan tersebut ini akan diadakan setiap hari di pukul 18.30 WITA hingga selesai. Oh Iya. malam sih ini berarti. Jam segituan emang kayaknya ya. Selanjutnya ini ada juga bisa disaksikan di Desa Batu Bulan. Jadi desa ini menjadi salah satu rekomendasi yang bisa banget kita kunjungin. Karena kita bisa menonton tari kecak di tempat ini setiap harinya. Dan pertunjukannya juga dimulai dari pukul 18.30 sampai 19.30 WITA. Lokasinya juga strategis, cuman sekitar 10 km dari Denpasar. Ini nggak jauh. Dan selain itu tempat ini juga bisa, ini jadi salah satu destinasi wisata terfavorit di Bali ya. Dan Desa Batu Bulan bukan sembarangan desa. Desa ini terkenal banget di kalangan turis karena kerap menampilkan tari barong dan juga tari kecaknya. Umumnya, mereka yang tampil adalah pedagang dan petani yang tinggal di sekitar desa, gitu. Betul banget. Nah, mungkin ada juga di beberapa tempat tapi kita kurang paham ya. Ya. Ini yang kalian bisa jangkau cepat aja gitu. Ini yang udah terkenal, yang udah ada tiap hari, yang bisa kita akses juga dari internet ibaratnya kayak gitu. Iya, karena kalau mau sih tadi di tempat yang tadi itu ya, apa yang GWK terakhir? Batu Bulan, Batu Desa Bulan. Batu Bulan. Atau enggak yang iya Desa Batu Bulan yang setiap hari ya, selain di Uluwatu. Ya, Uluwatu juga tiap hari, Desa Batu Bulan juga tiap hari. Nah, kalau di Uluwatu tadi kan jam 5 sore. Kita udah mulai Iya, bisa 17. masuk. Pintunya udah bisa di. Mungkin biar Kita nonton udah bisa sunset juga. Iya, karena memang kalau tari kecak kayaknya kalau kita tonton siang hari tuh kurang menarik gitu. Enggak lah, Karena panas. kan iya ada apinya itu kan, obongnya itu. Jadi memang kalau kenapa pilihannya malam jadi terlihat. Ya. Kita penari itu mengelilingi obong. Ya. Gitu. Jadi Itu. lebih menyala. Saya jadi pengen nonton Ya beneran. udah nanti di bulan Maret ya gitu. Iya, temenin ya. kan. Gitu. Ih, cocok banget gak tuh ya kan? Hotelnya jadi Hah? hotel. Kok gua? Kita cek lagi nanti ya. Tapi itu dia tadi seputar pesona dari tari kecak, mulai dari sejarahnya, filosofisnya, gerakan-gerakannya. Banyak lah sampai propertinya juga. properti udah kita bahas iya, juga nggak gitu kan. sedikit ya kan. Dan gak lupa juga kita berikan tempat tadi, tempat-tempat rekomendasi untuk menyaksikan tari kecak di Bali. I'm hoping semoga informasi ini berguna buat kita semua yang pengen tahu lebih dalam soal tari kecak di Bali. Khususnya Ya, tari kecak, sorry. Jadi ke Bali Gitu. nggak hanya tahu tentang melulu pantainya. Atau beach klub- bar. Klub-klubnya Beach di bar. sana, beach barnya di sana. Tapi ada loh wisata budaya yang juga kalian bisa saksikan. Atau bisa kalian lihat ketika kalian berkunjung ke Bali gitu. Salah satunya ini tari kecak. Yang memang udah terkenal banget kan. Ya, Ini bener warisan budaya Indonesia asli loh. Iya bener, warisan Ya. budaya Jadi Indonesia asli. kita walaupun ke Bali, kita belajar budaya kita yang asli. Betul, dan ini udah goes internasional juga. Iya, kita Jadi harusnya emang- lebih bangga Emang bisa menyaksikan kita ini. nikmatin pasti bersama Iya. dengan keluarga. Jangan Tan, kamu di Bali kemana? Biasa. Nonton tari. Enggak, biasa ada di ini gitu. Asik, di mana? Di situ. Oke, next kita bakal kasih apa lagi nih ya? Kita Masih banyak sih bakal ada yang kita mau informasi-informasi bahas lain. ya. Makanya jangan kemana-mana deh. Nanti tetap stay tune aja di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Kita balik lagi di Hai Indonesia, Betul, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan next kita punya suatu hal yang unik. Ini pemirsa, ini adalah hal-hal yang saya dan Nuka nggak pernah lakukan. Ih, sok kaya, sok banget deh kamu. Kita punya kebiasaan-kebiasaan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kaya. Ini kita hanya membagikan. Kita hitung yuk kira-kira kita kaya apa enggak nih? Enggak ada kayaknya benar. Kalau kaya gue nggak dikata-katain. Gitu ya. Ini kebiasaan yang nggak pernah dilakukan oleh orang-orang kaya. Karena ini Emang kalau kenapa sih dengan orang kaya? Ntar dulu Nggak, deh. ini kalau kita ngomongin kaya kan relatif ya. Mungkin dia duitnya di bawah kita, cuman dia ngerasa lebih kaya tuh bisa. Bisa. Tapi biasanya nih kalau kita mau ngebahas tentang kaya ini adalah yang dia nggak mikirin duit aja udah. Money is not a matter. Oh oke, nggak soalnya Gitu. emang bener tadi kata kamu gitu kan. Banyak yang di bawah kita, tapi gayanya so paling kaya. Iya. Di atas langit masih ada langit guys. Banyak kok yang gajinya nggak seberapa tapi keluarganya banyak. Rumahnya banyak kan. Ada yang kayak gitu-gitu kan. Iya itu dia maksud gue. Di sekitar kayaknya dari kita, mana? kok bisa nih orang ya? Ngepet di mana? Ya makanya itu dia. Pernah nggak sih kepo atau sekedar penasaran gitu kan? Nggak salah ada filosofi gini, kerjalah kalian sampai tetangga Tetangga kalian ngira. mikirnya kalian miara tuyul. Oh iya Nggak bener-bener. usah miara orang gue temenan
tenan om biangnya. Tapi ya loh, kalau pesugihan kita bahas pesugihan dikit ya. Bahas pesugihan. Kalau tuyul itu kan yang katanya ngambil duit. Kalau babi ngepet juga kan dari Iya, ngambil. dompet. Udah itu doang ya. Ya dua-duanya sama sih, ngambil duit intinya. Pengganda uang enggak, belum ada, baru 2 itu sih. Ih, lu gimana orang lu bapaknya? Tapi lu pernah nggak kepo atau sekedar penasaran sama kebiasaan-kebiasaan yang nggak pernah dilakukan sama orang kaya? Lu Ya pernah itu nggak? dia maksudnya, orang kaya tuh kenapa sih biasanya tuh suka menghindari berbagai kebiasaan yang dilakukan sama orang biasa katanya. Gue melakukan hal kayak gitu, tapi itu bukan ngomongin kaya miskin sih. Cuman kalau misalnya istri gue ada restoran nih mau foto, ya udah gue datang hari Sabtu jam 10 pagi. Ya itu kan beda. Iya, maksudnya bukan kaya, tapi gue melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Lu mau foto kan, sepi nih jam 10 Tapi kita samperin. beda, maksudnya di sini mungkin bukan yang seperti itu kali. Iya mungkin ya, tapi itu kan nggak ngomong tentang kekayaan. Tapi Iya. ini dia, kalau kita ngomongin tentang kebiasaan yang orang kaya nggak punya, ini yang pertama adalah mereka tidak belanja lebih dari kebutuhan. Ini sesuai. Ya, mereka orang sukses selalu menghabiskan uang untuk berbagai hal yang membuatnya lebih baik. Mereka tuh ngabisin uang untuk bisnis, untuk pengembangan bakat dan juga diri mereka. Dan mereka lebih fokus pada pendapatan dibandingkan menghabiskan uang hanya untuk kesenangan sesaat. Masa sih? Gue nggak yakin juga, nggak Nggak juga. yakin gue, kayak Ah, kalau ini dapat artikelnya di mana nih? Bohong nih. nggak, kalau beli handphone. Enggak juga, jangan salah. Kadang-kadang orang-orang udah sampai foya-foya sampai bingung. Ini duit gue nggak habis-habis mau kemana? Kan kalau beli handphone bingung. Ya udah cukupnya iPhone X ya udah. Nggak. Yang paling baru gitu, XL, XAP. Iya. Tar dulu, yang berikutnya gue udah ngegelitik nih. Hmm. Orang kaya katanya nggak suka gosip. Kata siapa, guys? Ini Sosialita tuh kalau ketemu ngapain? Ya kan? ngomongin satu sama lain lah. Iya, bohong banget ini, nggak setuju gue. Jadi sulit rasanya kayak bertemu pengusaha sukses yang gemar bergosip dan membicarakan orang lain dari belakang. Hal itu lantaran mereka nggak mau membuang waktu berharganya untuk memikirkan persoalan orang lain. Kalaupun membicarakan kesalahan orang lain, itu demi menjadi pelajaran bagi kesuksesannya kelak. Tapi ini bisa. Tergantung orang. Ngegosipnya gosipin bisnis. Tapi tergantung juga. Iya, ngegosipnya gosipin bisnis tuh bisa kalau Mereka menurut bukan gua. gosip lagi mungkin kayaknya, ngatur strategi untuk Iya. ngejatohin satu sama lain. Bisnis. Bagaimana ini? Bisnis, maksud Ya. intinya adalah bisnis gitu, bukan ngomongin pribadinya, terserah pribadi, yang penting uang, yang penting. Kayak gini. Gimana Cuan. caranya gue ngecelakain dia ini di tengah jalan tol? Enggak sih, kayaknya lebih mungkin. Jatuh otak gue langsung. Enggak, itu capek. Lebih mungkin ke gimana caranya next project ke gua daripada ke dia. Tapi iya sih, kalau pengusaha yang udah Iya, ini kalau serem-serem mereka kan loh gitu. bahasannya, jangan salah, mereka tuh Mikirinnya ngeri-ngeri. uang. Ini orang kaya katanya punya kebiasaan tidak meninggalkan warisan. Hah? Yang tidak pernah dilakukan orang kaya maksudnya. Oke, meninggalkan warisan kepada anak dan cucu ini bukanlah kebiasaan yang dilakukan oleh orang kaya. Bill Gates sama Mark Zuckerberg pernah mengatakan bahwa mereka pengen anak mereka menemukan jalan sendiri daripada mengandalkan warisan. Sebaliknya orang kaya justru memberikan sebagian besar kekayaan mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita ngomonginnya konteks Bill Gates sama Mark Zuck, Beda di Indonesia guys. tapi itu belum selesai. Kaya juga, dikasih duitnya banyak juga. Ada 3, Mark Zuckerberg, Bill Gates, sama satu lagi yang saya tahu nggak mau ngasih kekayaan adalah Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Jackie Chan tuh punya berapa juta dolar yang dia nggak mau kasih ke anaknya, tapi dia kayak Jackie Chan lebih serem deh. Kalau Mark Zuckerberg sama Bill Gates tuh anak-anaknya masih diberikan kemewahan menurut saya. Kalau Jackie Chan Menurut tidak. gua enggak, Jackie Chan. Kalau dari artikel sih enggak. Bener-bener dikasih uang makan aja udah. Itu antara mau didik anaknya disiplin apa pelit ya? Kan Asia. Oh iya pelit. Beda Jackie. Oh iya. Beda Asia dia. Oke. Oke, terus lanjut. Tidak membeli barang mewah. Nah, orang kaya hanya memikirkan apa yang akan dibeli dan manfaat apa yang akan mereka dapatkan. Contohnya, pendiri brand IKEA, Iya. Ingvar Iya, Ingvar Kamprad. Iya itu namanya Ingvar Kamprad. Dia orang Ingvar Swedia. Kamprad ya, mengatakan dia hanya menggunakan produk pasar loak sebagai contoh yang baik. Ada juga Bill Gates yang masih sayang dengan jam tangan senilai 10 US dollarnya. Padahal mengingat kekayaannya mengisi lemari rumahnya dengan jam tangan Omega berharga ratusan juta bukanlah hal yang mustahil ya bagi Bill Gates. Jangankan lemari isi jam ratusan juta, beli pabrik jamnya juga bisa. Mampu kalau Bill dia. Gates. Bahkan Tapi ya, nggak dibeli. Bercanda guys ya. Bill Gates ya, itu saya nggak tahu, gue nggak tahu kalau sekarang ya, tapi ini tahun 2006 ya. Misal uang 100 dolar jatuh nih ke lantai Bill Gates. Waktu yang dia pakai untuk ngambil tuh duit 100 dolar
naik ke atas, itu dia udah untung lagi. Jadi dia kalau duit $100 dia nggak usah ambil. Recehan bagi dia. Iya, jadi dia dalam berapa detik udah dapat $100. Kalau kata kita, wah $100. Kalau kata dia, ya elah, Ambil debu, aja. debu. Waktu dia nunduk untuk ngambil tuh udah balik $100. Iya. Gitu. Waktu per secondnya dia. Per detiknya dia Kalau itu udah kita balik. mau bayar udah lebih. Udah beda. Oke, dan Tapi selanjutnya kayaknya enggak juga. Kata siapa orang kaya nggak mau barang mewah? mereka biasanya ada tapi 1 atau 2, maksudnya enggak handphonenya Tapi 1 itu- tapi mewah gitu. Tapi nge-branding dirinya Iya, itu itu. langsung jek gitu. Iya. Itu. Orang kaya nggak pakai mobil yang aneh-aneh sih, tapi langsung Range Rover. Maksudnya kayak gitu atau enggak mungkin Rolls Royce. itu kalau diperhatikan itu bukan barang ini lagi guys, udah kayaknya itu udah di atas kalau diperhatikan mewah. juga misalnya mungkin makannya masih pinggir jalan tapi lu cek dompetnya. Ya iyalah, Beda. rekeningnya udah saldonya nolnya udah sampai bingung tuh layar nantuin Oke. saldonya ya kan. Dan selanjutnya nih ada juga yang bilang bahwa orang kaya punya kebiasaan punya banyak kartu kredit. Nggak punya banyak gitu. Punya banyak Punya. apa? Iya. Jadi kalau memiliki lebih banyak kartu kredit, ada lebih banyak biaya. Iya, nggak punya banyak, sorry. Ada lebih banyak biaya yang harus diperhatikan dan dikumpulkan juga kan. Nah, ini beda banget sama Tom Corley. Dia adalah penulis buku Rich Habits, The Daily Habits of Successful People. Dia mengungkapkan fakta unik kepada media di Amerika gitu ya, yaitu katanya cuma 8% orang kaya yang menggunakan lebih dari 1 kartu kredit. Oke. Sedangkan 77% orang yang kurang mampu memiliki banyak kartu kredit. Iya, tapi limitnya kartu hitam, black card. Iya, udah jangan main-main itu. Iya, itu kartu kredit limitnya bisa buat DP rumah. Iya benar. Ayo dibeli sebeli-belinya juga bisa. Pay letter lu nggak ada apa-apanya. Ayo. Tapi kalau ngomongin tentang 77% orang yang punya banyak kartu kredit itu lebih merugikan, benar, karena kan kalau kartu kredit itu per bulannya ada biaya admin tuh berapa? Aku tuh suka sedih belas gini ya. ribu Anak-anak gitu. milenial zaman sekarang yang sudah punya kartu kredit datang ke Starbucks. Gue sebut deh tuh ya. Bayar Kopi. tanda tangan. Ya Kan gimana? sedih, Bo. Ya mereka kan lebih takut sama pay letter daripada sama yang lain. Ih. Mereka lebih takut sama, tuh kan yang ketawa. Anak sekarang Maksudnya lebih takut gini, sama kreditan, bos, daripada sama yang lain. Bukan, malah bayar Starbucks-nya pakai kartu kredit. Iya, iya. Karena banyak promo, banyak ini. Betul. Padahal dia nggak tahu lagi dijebak. Iya betul, tapi mereka lebih takut sama kreditan, jadi pasti dibayar. Iya, Tingkat yakin. pembayaran kredit anak milenial lebih tinggi dari anak Iya, kita. ujung-ujungnya pas gajian. Iya. Duit gue kemana ya? Yes, Itu yang lu it pakai is. buat Starbucks, It yang is. lu pakai buat ngopi-ngopi cantik Bener. di mana di Bener, bener. mana. Itu bener. Tanda tangannya mah enak ya, Bo, Bener. gitu. Sekarang udah pakai Bayar pin. Bu yang Sekarang udah pakai pin. iya nggak kemarin kan masih kayak gitu kan? Kayak yang tanda tangan ya gitu. Pin apa tanda tangan? Ya Asik. ketahuan ya, Udah tanda enggak, tangan udah beda kredit. zaman. Udah kelihatan lagi deh tuh. Ya tapi memang barang yang nggak boleh dipakai apa ya? Iya, mereka juga concern sama barang-barang tuh yang mereka nggak suka sharing. Pribadi. Iya, karena kalau lu ngomongin tentang sebelum COVID, mungkin pada bingung ya. Cuman kalau pas COVID ya salah satunya menghindari virus, salah satunya menghindari bakteri. Tapi kamu orang yang emang suka minjem nggak? Aku tuh agak risih ya, bukannya pelit gitu. Tapi kadang-kadang ada yang, Nuke, aku besok mau ada acara, boleh nggak pinjam sepatu? Aduh itu gue paling geli banget sumpah. Sumpah bukannya pelit, cuman kayak sepatu itu kan kita kaki keringetan, kita Iya. pakai gitu, nanti dipakai orang lain. Bukan masalah kalau yang pinjam kakinya gede jadi lebar gitu. Bukan, gue masalah lebih ke keringetnya gitu. Ih, geli ngebayangin. Kalau cowok tuh biasanya zaman sekolah, baju apa gitu-gitu. Maksudnya kayak yang, aduh sepatu gitu kan, kita pakai aja keringetan nempel di sepatu itu, terus pakai orang lain keringetan lagi, gue beli itu gue pakai lagi loh. Berarti lo kategori yang nggak berbagi ya? Enggak, ada beberapa hal yang nggak bisa, Oke. kayak sepatu. Yang bisa apa? Gitu. Terus kalau kayak aksesoris tuh kayak anting kayak gitu-gitu nggak bisa, gue nggak ngebayangin dari kuping gue ke kuping orang Nah lain. iya, tapi emang bener, itu alasan lo bener, karena kebiasaan saling meminjam itu sangat nggak aman untuk kebersihan dan kesehatan tubuh juga. Salah satu yang tadi gue bilang, virus dan bakteri itu. Gitu. Gue lebih baik gini, gue lebih baik kalau udah ada baju yang gue nggak mau pakai, gue kasih. Iya. Daripada gue pinjemin, Oke. gue pinjem baju lu dong, besok lu dibalikin. Keringetan. Gue kayak ngebayangin bekas nempel keringet ketiaknya. Oke nih, Atau next nih ada apanya beberapa gitu. benda, ada beberapa barang Iya. yang nggak boleh kita share kepada orang lain. Iya. Yang pertama adalah gunting kuku. Gue sharing mulu gunting kuku. Gunting kuku mungkin nggak kelihatan ya, tapi ada banyak Itu bakteri. ternyata kuku ya, Virus dan kuman-kumannya. mikroorganisme jamur pada kuku manusia. Makanya gunting kuku ini bisa menjadi faktor infeksi dengan meminjamkan gunting kuku kita ke orang lain aja, dan itu
ada resiko penyakit jamur dan hepatitis loh dari sharing gunting kuku. Bisa, hepatitis kan darah, bisa juga. Nah, mulai sekarang sendiri-sendiri pakai gunting kuku. Murah kok gunting kuku ya, Iya. mendingan beli sendiri-sendiri, udah yang lu bawa kemana-mana gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada hal-hal yang saya agak bingung sama wanita-wanita karena saya suka ngeliat mereka sharing lip balm. Iya, lipstick atau lip balm. Ya aku juga jujur kadang Tuh nggak kan? ini sih. Cuman kadang-kadang suka nggak enak gitu ya. Pinjem, nggak ada lagi. Dah. Tapi abis itu kayak yang, gimana ini gue ngebersihin ya. Hand sanitizer Hah? di permukaan. Kalau orangnya udah nggak ada, semprot. Guntingnya sekalian pak. Iya, pakai tisu. Karena itu Oh enggak ya? minimalisir. Nggak boleh digunting ya? Nggak boleh, jangan sayang balm. loh, itu ada harganya. Lip balm gunting dikit nih bekas. sorry. Kalau yang cuman kayak purba seret gitu Oh, nggak apa-apa. iya. Ini kalau ini yang ada harganya gue guntingnya sayang. Iya, soalnya kalau sharing lipstick atau sharing lip balm itu tuh ada pembuluh darah di sekitar Iya, area di sekitar bibir kita. bibir kan, jadi gitu nggak kan. Jadi mungkin. penggunaan lip balm atau lipstick ini bisa nggak Iya. ngebawa mikroba yang ada di aliran darah kita, bisa kena virus herpes yang ditularin dari satu sama lain ketika lagi berbagi lip balm atau lipstick ya. Lu nggak mau dong lip balm atau lipstick lo jadi tempat virus, dan gue paham banget tentang lip balm ya. Nggak mau. Ya nggak mau, gimana sih, di bibir kita kan banyak bakteri juga. Ya. Kita nggak tahu kebersihan gigi Ya. seseorang atau mulut seseorang seperti apa Jadi gitu. hal selanjutnya adalah hal yang gue baru tahu juga, sisir. Kalau lu sih nggak mungkin ya. Iya sih. Tapi bener ya, jangan sharing sisir ya. Lu mau kecuali pala lu gatel, lu kok pinjam sisir mau ngapain di tank? Iya. Gatel gitu. Pokoknya jangan pernah minjemin sisir Iya, kepada gitu orang ya, lain, Besti. Aduh, Besti, hal ini katanya dapat meningkatkan resiko penyebaran parasit seperti kutu, Iya. kudis, bahkan infeksi kulit rambut. Jadi kalau kamu nggak sengaja meminjamkan sisir, segera bersihkan dengan sabun, tisu basah, ataupun alkohol. Bener, semprot. Tapi demi melindungi diri sendiri nih ya, nggak bisa berbagi sisir kepada orang lain ya nggak apa-apa, bukannya pelit ya guys. Oke. Kadang-kadang pelit banget sih gitu. Ya. Aduh, bukannya pelit ya Bo, apalagi kita tahu ini orang jarang keramas gitu kan. Tuh. Nah, ini adalah hal selanjutnya yang agak menjijikan, tapi saya pernah melakukan beberapa kali ya. Tidak kaku kalau yang ini Saya tidak sharing mau. deodoran ya yang berbentuk roll on ya. Aduh, terus lu itu yang pinjam bulu keteknya Meskipun habis mandi gitu kan bersih, cuman kan tetap aja gue nggak bayangin. Saya pernah, aduh nih gue Bulu harus keteknya pinjam banyak, lagi. terus habis itu lu pakai lagi. Iya, saya pernah. Ih, nyangkut bulu ketek. Saya pernah punya sepupu saya bersihin dulu. Aduh, saya nggak ada pilihan. Aduh, habis ini harus kerja, harus wangi. Gue lebih baik pakai minyak wangi. Iya, waktu itu nggak ada Biarin daripada soalnya. pakai deodoran Jadi orang. deodoran yang berbentuk roll on ini akan menyebabkan infeksi yang serius, terutama kalau ketiak kita mengalami luka kecil ya setelah dicukur. Biasanya kan cukur-cukur gitu kan. Nah, wangi deodoran ini cuma bisa menutupi bau dan tidak dapat mencegah ini bakteri masuk ke kita. Jadi pilihlah deodoran dengan bahan antibakteri, atau itu jangan pinjemin ke orang lain, bahkan ke keluarga sekalipun ya. Gue pernah keluarga. Gue ngebayangin gitu kan, terus gimana itu? Nempel bulu keteknya. Ini tadi kelihatan. Iya, mama. Tapi kalau sharing anduk pernah nggak? Gue pernah, tapi anduk yang udah Nggak dicuci. mau, gue anduk Udah dicuci. Gue aja anduk Bukan ada berapa bekas. anduk, muka lain, badan lain. Aduh, ini capek nih semua. Karena oh iya ya, anduk buat badan lu. Aduh, nih Lap-lap inces. bokong lu gitu kan, selangkangan, ketek lu, terus lu pakai buat anduk muka. Ya, oh gue muka duluan, baru yang lain. Abis itu lu pakai begitu lagi kan? Iya, besoknya. Iya, itu Jadi dia. anduk ini tempat berkembang biaknya kuman, kita harus sadar ya. Terutama ketika bergantung di kamar mandi tuh yang lembab gitu kan. Kita pernah bahas kan, jangan taruh di kamar mandi yang Nggak lembab boleh. gitu kan. Emang nggak boleh. Makanya anduk itu nggak boleh dipinjamkan ke orang lain. Kalau kita cium bau apek pada anduk, berarti udah ada perkembangan jamur dan bakteri di anduk kita. Anduk kayak gini nih bisa menginfeksi tubuh dari bakteri yang menyebabkan gatal-gatal dan juga jerawat. Kayak lu habis mandi, gue pinjam anduk lu ya, terus dia gesek-gesek. Udah anduk geli ah. Geli, jujur nih gue geli. Ya sehanasnya saya juga bukannya sombong, kadang-kadang bukannya nggak mau minjemin ya. Tapi geli. Tapi iya kayak sepatu, baju gitu kadang-kadang bukannya kita pelit atau apa, tapi demi kesehatan kita masing-masing. Betul sekali. Gitu. Oke, dan jangan lupa kita masih di tengah pandemi, jangan lupa protokol kesehatannya, 6M-nya. Mencuci tangan, menggunakan masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, membatasi makan bersama. Iya, kalau maupun mau makan bersama Oh, iya, ya iya, jangan iya. deket-deket ya kan gitu. Tapi kalau mau hidup bersama disahkan Jangan, dulu ya guys. jangan buffalo gathering is not good for you. Iya betul banget ya kan. Oke kalau kayak gitu kayaknya kita harus undur diri Ya. dulu. Nanti kita berjumpa lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Apa nih? Hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Matanya Indonesia di Tan Sudiro, signing off, bye-bye. Luka juga pamit undur diri. Bye, kita ketemu lagi besok. Deh.